teman-teman Titik Kilau Jiwa, selamat datang dan masih bersama saya Vla di sini yang merupakan penulis Titik Kilau Jiwa. Dan apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan siap untuk mendengarkan podcast episode ke-22. Kita akan membahas mengenai self-worth. Self-worth adalah mengenai bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana kita melihat value atau nilai diri kita, dan tentang harga diri, bagaimana kita menghargai diri kita. Yaitu tentang kita meyakini bahwa diri kita itu berharga. Eksistensi kita validasi dengan diri kita sendiri bahwa saya adalah berharga. Sehingga saya tidak akan membiarkan hal-hal yang menjurus pada ekspresi-ekspresi yang membuat diri kita menjadi tidak dihargai. Seperti itu ya. Jadi, ketika seseorang memiliki self-worth, dia menyadari dalam kesadarannya bahwa dia itu memiliki harga diri dan tidak ditentukan dengan apa-apa di luar dirinya. Misalnya, masa lalunya. Dia hadir dalam sebuah keluarga, misalnya dalam keluarga yang berantakan, broken home, gak karu-karuan. Sampai sekelilingnya juga tahu kalau keluarga dia itu broken home. Karena sering drama dari kecil. Sering banyak cerita-cerita yang sudah tersebar di keluarga besar misalnya, atau mungkin di teman-teman keluarganya. Sehingga dia merasa minder dan tidak mempunyai harga diri. Merasa tidak memiliki self-worth. Tidak seperti itu. Apa-apa yang terjadi di keluarga kita yang sudah lewat tidak merepresent nilai dirimu. Kamu adalah eksistensi utuh, sendirian, individual. Ini yang harus kita sadari ya teman-teman. Dan juga yang sedang berspiritual juga harus mengkontemplasi tentang ini. Dan apa-apa yang terjadi di masa lalu kita, misalnya keadaan ya. Keadaan misalnya memiliki keluarga yang kemiskinannya yang sangat dalam. Sehingga kita minder dari kecil, nggak punya apa-apa, dan selalu sedih, menderita, suffering. Melihat kanan kiri, ya ampun, kok orang-orang bisa seperti itu ya, punya barang bagus, bisa kuliah juga tinggi, dan sebagainya. Ingat, hal-hal seperti itu tidak membuat nilaimu. Kamu adalah kamu yang di dalam. Jangan selalu menyadari hal-hal di level kesadaran 3 dimensi. Kesadaran 3 dimensi ketika kita menilai seseorang lewat hal-hal fisikal material hanya selevel di panca inderanya saja. Misalnya, orang itu bernilai bagus ketika bajunya mahal. Orang itu bernilai tinggi ketika rumahnya bagus. Orang itu bernilai memiliki harga diri yang bagus ketika memang dia, penampilannya benar-benar bagus banget, kelihatan punya uang. Tidak seperti itu. Kita memiliki nilai diri adalah apa yang di dalam. Ya, di hati kita, kualitas hati kita, kualitas jiwa kita, ekspresi-ekspresi kita, keluhuran batin kita. Bagaimana kesadaran kita untuk selalu mengkoreksi batin kita. Jadi bukan hal-hal yang ditentukan dari, saya datang dari keluarga yang sangat miskin. Saya datang dari keluarga yang porak-poranda, broken home. Atau mungkin saya memiliki disabilitas. Saya memiliki kekurangan di tubuh saya. Itu juga tidak merepresent kamu. Kamu adalah ini loh, soul kamu, esensi energi yang ada di tubuhmu. Kamu berharga karena innermu, bukan sesuatu yang menempel pada karakter identitas sementaramu di fisik. Misalnya saya nggak berharga nih karena saya overweight banget badannya. Saya berat badannya tidak seperti teman-teman saya. Atau saya jerawatan banget nih, kondisi kulit saya nggak baik-baik saja, lalu kita minder, tidak punya self-worth. Nah, ini harus dikontemplasi teman-teman. Ketika sudah saya orang berspiritual, saya tertarik dengan esensi yang ada dalam pembelajaran spiritual, berarti saya memandang diri saya adalah penuh dengan harga yang sangat baik, tidak direpresent dari hal-hal fisikal, oke? Nah, self-worth ini atau nilai diri atau bagaimana kita menghargai diri ini seringnya tidak baik atau belum bisa diekspresikan dengan baik ketika kita memiliki trauma. Maka apa demikian? Seperti ini korelasinya. Ketika kita punya inner child trauma atau trauma masa kecil, atau mungkin kita pernah berada di dalam situasi berpasangan dengan orang yang abusive, yang melemparkan ketidakbaikan dalam jangka waktu lama, sehingga kita bertrauma tebal yang ada di esensi energi badan kita. Kita sering masa kecilnya dijudging. Kamu sih kurang pinter. Kamu anak bodoh, nggak seperti anak tetangga ya. Dan yang ngejudge orang-orang yang membesarkan kita misalnya. Wah, kamu mukanya nggak cantik ya, kulitnya hitam, nggak bersih. Kamu mah nggak bisa bergaul. Kamu anak yang tidak membawa keberuntungan. Kamu nggak bisa membuat mama bahagia. Kamu tuh nyusahin terus, judging. Padahal orang tua kita adalah orang tua yang misalnya memiliki ketidakstabilan emosi.
memiliki emosi yang belum dewasa dan emosinya unavailable atau tidak memiliki emosi, dia soulless gitu ya. Karena trauma juga ya. Karena trauma yang belum teregulasi. Dan dia mengekspresikan kepada kita. Kita masih kecil nggak tahu nih. Yang ada kita dijajing, kita percaya terus dengan apa yang dilemparkan. Dan mungkin pasangan juga seperti itu. Memiliki pasangan yang abusive. Yang selalu melemparkan kata-kata yang tidak baik. Seenak-enaknya aja kata-katanya. Bahkan misalnya kasar sekasar-kasarnya. Sementara kita lagi drop ya, lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Terus dilemparkan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dijudging, dicaci maki, dihujat gitu. Apa yang terjadi? Kita jadi memiliki ketidakyakinan diri, kesedihan mendalam, dan akhirnya mengikis rasa percaya diri kita dan juga rasa keberhargaan diri kita. Hilang self-worth kita. Itu karena trauma kita. Makanya dalam berspiritual adalah kita mempelajari tentang bagaimana perjalanan jiwa kita, apa yang telah terjadi di belakang hari-hari kita, di masa kecil kita, dan hubungan-hubungan tidak selaras apa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita mengerti betul kalau harga diri kita tidak ditentukan dengan apa-apa yang diekspresikan orang terhadap kita. Karena setiap manusia itu memiliki esensi energi yang berbeda-beda, tergantung traumanya, tergantung vibrasinya mereka, tergantung emosi-emosi yang belum teregulasi oleh mereka, struggle-nya mereka, sakit hatinya mereka, depresinya mereka. Jadi mereka seenaknya aja melontarkan, dan kita jangan mau percaya. Jadi kita harus menyembuhkan diri ya. Dengan menyembuhkan diri, menyelaraskan esensi energi tubuh kita, artinya kita mereprogram hal-hal tersebut. Hal-hal yang kita yakini ada pada diri kita, padahal itu bukan kita. Hal-hal yang kita yakini bahwa kita seperti itu, padahal kita tidak seperti itu. Jadi ini yang membuat vibrasi kita terus merendah, terus gara-gara kita tidak punya self-worth, gara-gara energi trauma. Makanya sembuhkan dirimu dengan praktek meditasi. Ya, praktek meditasi adalah penyelarasan secara energetik esensi energi tubuh kita. Sehingga kita akan kembali bisa menemukan diri kita yang hilang. Diri kita yang tertutup abu, debu, trauma, hasil sekolah bumi kita, hasil pengalaman-pengalaman di masa kecil kita atau di masa yang sudah lewat. Sehingga ketika kita terus bermeditasi setiap hari secara regular dan konsisten, maka kita dalam pengusahaan akan terus-menerus menyelaraskan esensi energi tubuh kita. Yang terjadi adalah transformasi. Ya, karena meditasi yang regular dan konsisten adalah sebuah praktek yang transformatif terhadap kualitas esensi energi tubuhmu dan membuat kamu menjadi lebih menyayangi diri, menghargai diri, ada kesadaran, ada peningkatan kesadaran tentang harus nih menghargai diri. Gak boleh nih orang-orang yang masih jahat kepada aku, yang nginjak-nginjak aku nih, yang udah 10 tahun nginjak-nginjak aku, yang sudah seumur hidup nginjak-nginjak aku, gak boleh. Aku harus berani membela diriku. Aku harus berbatasan sehat karena aku memiliki nilai. Aku memiliki harga diri. Aku harus membela diriku sehingga memiliki self-worth. Jadi hubungannya adalah ketika seseorang masih belum bisa mempraktekkan self-worth, menghargai diri dan meyakini nilai diri, artinya ada ketidakselarasan esensi energi yang diakibatkan oleh traumanya dan bisa diperbaiki atau masalah ini bisa diselesaikan dengan meditasi yang regular dan konsisten. Sehingga masalah ini bisa diselesaikan. Kamu bisa melihat harga dirimu kembali. Kamu bisa memiliki keyakinan bahwa kamu memiliki value atau nilai. Sehingga kamu akhirnya bisa sangat-sangat menghargai dirimu dengan sangat baik. Dan vibrasimu tentu saja, wah langsung meninggi ya. Jadi jangan lupa rootnya atau akarnya atau permasalahan adalah dari belum menyembuhkan trauma. Oke, baiklah. Sepertinya episode kali ini tentang self-worth atau tentang nilai diri atau harga diri saya sudahi. Dan jangan lupa teman-teman kalau ingin komentar atau bertanya silahkan di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa untuk follow Titik Kilau Jiwa punya sosial media. Silahkan follow Titik Kilau Jiwa di Instagram dan Titik Kilau Jiwa Event untuk program-program dan event-eventnya offline maupun online. Dan juga bisa memfollow gerakan kemanusiaan Titik Kilau Jiwa yaitu @satucitasemesta. Oke, baiklah saya pamitan ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Rahayu. Titik Kilau.